Di sini Gaojing bercerita jika dirinya saat ini sedang mencari obat untuk kesembuhan pendekar Wang yang sedang terluka terkena pukulan tapak beracun kungfu Sang Ren. Karena tak lagi memiliki waktu banyak, Gaojing meminta bantuan Nona Huangrong agar dapat bersama-sama mencari obat yang sudah dituliskan pendekar Wang. Sebab jika dalam waktu 12 jam ia tak berhasil menemukan ramuan obat tersebut, maka pendekar Wang akan cacat dan kehilangan akan segala ilmu perkungfuannya. Tak ingin melihat pendekar Wang celaka, malam harinya Huangrong pun memulai aksi gilanya masuk ke dalam istana kerajaan jin untuk mencuri obat yang telah diselundupkan Yang Kang. Dengan kepintaran dan kecerdikan yang ia miliki, Nona Huangrong berhasil mengancam salah satu penasehat kerajaan jin dengan menggoreskan senjata besi ke lehernya. Merasa ketakutan dan tak ingin mati konyol, ia pun menuruti perintah Huangrong untuk membantunya mengambil ramuan obat yang diinginkan. Tak ingin rencananya gagal, Huangrong menyuruh Gaojing mengikuti penasehat istana tersebut, serta memintanya untuk menolong Nonachi dan pendekar Yantiasin yang masih dikurung oleh Yang Kang, sedangkan ia akan berjaga-jaga di luar istana. Sambil mempersiapkan ramuan obat yang diinginkan, penasehat istana meminta agar Gaojing dapat memberikan obat penawar racun yang berada di dalam tubuhnya. Dengan sangat polos, Gaojing mengatakan jika mereka hanyalah berbohong padanya. Mengerti jika dirinya ditipu, tentu penasehat istana sangat marah dan berteriak meminta tolong agar Gaojing ditangkap para pasukan istana. Untungnya dengan sigap, Gaojing dapat memukul pingsan mereka berdua dan selamat dari para pasukan yang berlari mencari asal sumber suara teriakan meminta tolong. Karena tak memiliki waktu yang banyak, dengan ketololannya itulah Gaojing mengambil semua obat yang berada di sana, sebab dirinya tak paham akan ramuan obat yang dituliskan oleh pendekar Wang. Tak hanya itu, secara tak sengaja Gaojing juga membuka sebuah tong yang berisikan ular berbisa yang seketika melesat menyerang dirinya. Gaojing yang kewalahan karena terlilit ular, ia memutuskan untuk menggigit, membunuh dan menghisap darah ular beracun tersebut. Sedangkan di sisi lain, terlihat Nona Huangrong menguping atas segala pembicaraan Yang Lie bersama para pendekar. Dalam pembicaraan tersebut, diketahui jika Yang Lie berkeinginan untuk mencari jejak buku perang kuno agar dirinya dapat menjadi orang hebat yang tak terkalahkan. Dari perbincangan yang amat serius itulah, tiba-tiba mereka dikejutkan akan kemunculan pelayan istana yang memberitahu mereka jika ada seorang pencuri di dalam ruangan obat. Mendengarkan akan laporan tersebut, Yang Lie dan yang lainnya pun bergegas untuk mencari dan melacak akan keberadaan si pencuri. Nona Huangrong yang tak ingin melihat Gaojing tertangkap, ia juga berusaha menghentikan langkah kepergian para pendekar dengan cara dan trik kecerdasannya. Dan benar saja, terlihat Nona Huangrong dapat menghadapi dan mengalahkan satu persatu para pendekar tersebut. Sesuai dengan siasat dan rencana, selepas mendapatkan ramuan obat, Gaojing pun pergi untuk membebaskan pendekar Yantiasin dan Nonachi. Disinilah Gaojing memperkenalkan namanya di hadapan pendekar Yantiasin. Tentu dengan sontak, pendekar Yantiasin sangat terkejut bahwa pemuda di hadapannya tak lain ialah anak sahabat seperjuangannya, yaitu pendekar Gui Xiaotian. Dengan perasaan haru bercampur dengan agustusan, pendekar Yantiasin sangat senang dan bersyukur dapat berjumpa dengan Gaojing. Gaojing yang mengetahui jika pendekar Yan ialah sahabat terbaik ayahnya, ia pun mengangkat pendekar Yantiasin sebagai ayah angkatnya. Di waktu yang bersamaan inilah, tiba-tiba Nona Ruo juga mendatangi tempat yang digunakan Yang Kang anaknya untuk mengurung mereka. Nona Ruo yang mengetahui jika mereka berasal dari bangsa Song,
Ia pun memerintahkan pasukannya untuk melepaskan dan membiarkan mereka untuk pergi. Pendekar Yan Tiesin yang tak ingin kehadiran Gao Jing diketahui oleh para pasukan istana kerajaan Jin, ia menyuruh untuk segera bersembunyi. Di sini terlihat pendekar Yan sangat terkejut bahwa yang menjadi permaisuri kerajaan Jin tak lain ialah sang istrinya Nona Ruo. Melihat jika ular beracun yang ia pelihara selama 20 tahun lamanya tewas, tentu ia sangat marah dan berambisi besar untuk mencari dan membunuh si pencuri yang sudah menghisap darah ular beracun peliharaannya. Dengan indera penciuman yang amat tajam, akhirnya ia pun dapat bertemu Gao Jing, yang tanpa pikir panjang ia pun melesatkan serangan ke arahnya. Di sini terlihat Gao Jing mendominasi pertarungan dan dapat memukul mundur Yang Kang dan si mamang kepala botak tersebut. Hal itu tak lain ialah efek menghisap darah ular beracun yang membuat kungfu Gao Jing meningkat dengan pesat. Gao Jing yang tak ingin terbunuh, ia pun memilih untuk mengeluarkan jurus kaki seribunya agar tak lagi dikejar oleh si pak tua botak tersebut. Secara tak sengaja, Gao Jing terpeleset masuk ke dalam lubang yang ternyata lubang tersebut ialah sebuah gua. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan emas, Pak Tua Botak pun memutuskan untuk masuk ke dalam agar dapat dengan mudah membunuh dan menyerap darah Gao Jing. Merasa tak puas, pendekar Yan Tiesin memberanikan dirinya untuk kembali menemui Nona Ruo. Disinilah ia melihat pusaka tombaknya yang sudah mulai berkarat karena tak lagi terpakai. Dengan penuh rasa kesedihan, pendekar Yan Tiesin mulai bercerita akan kenangan masa lalu yang sudah ia alami bersama dengan sang istrinya. Melihat dan mendengarkan akan cerita tersebut, seketika Nona Ruo sadar jika pria yang saat ini berada di hadapannya tak lain ialah suaminya pendekar Yan Tiesin. Yang Kang yang khawatir akan keselamatan ibunya, ia pun kembali untuk memastikan jika ibunya tetap dalam kondisi yang aman. Karena sudah terlanjur basah, Nona Ruo mencoba untuk menjelaskan di hadapan Yang Kang jika pria yang berada di sisinya merupakan ayah kandungnya. Mendengar akan ucapan tersebut, tentu Yang Kang tak dapat menerimanya dengan mudah. Ditambah selama ini hidupnya sudahlah tercukupi. Di sini ia menolak dan tak mengakui jika pria berwajah buruk tersebut ialah ayah kandungnya. Dengan rasa jijik itulah Yang Kang dengan kejam melesatkan pusaka tombak ke arah pendekar Yan Tiesin. Nona Ruo sebagai sang ibu yang tak tega melihat hal tersebut, ia juga membenturkan kepalanya berulang kali, berharap agar Yang Kang dapat sadar dan mengakui jika Yan Tiesin ialah ayah kandungnya. Namun hal tersebut membuat Yang Kang sangat marah dan berambisi untuk membunuh pendekar Yan. Untungnya dengan sigap, pendekar Yan Tiesin dapat menangkap pusaka tombak tersebut serta berhasil mengambilnya dengan paksa. Tak ingin melihat ibunya dibawa kabur, Yang Kang kembali membawa bala tentara pasukan untuk mengepung dan mencari arah kepergian ibunya. Dalam kondisi terdesak inilah, Gao Jing sangat terkejut melihat adanya seorang perempuan misterius yang berdiam diri di dalam gua. Merasa sangat terganggu dengan kedatangan mereka, perempuan misterius tersebut melesatkan beberapa serangan ke arah pendekar Liang yang membuat dirinya tak mampu menghadapi kesaktian si wanita tersebut dan memilih untuk kabur keluar dari dalam gua. Sedangkan di sisi lain, pendekar Yan Tiesin masih memikirkan cara agar dapat keluar dari dalam istana kerajaan Jin. Namun aksinya berhasil diketahui dan digagalkan oleh Yang Kang bersama para pasukan. Nona Ruo yang tak ingin langkah kepergiannya dihadangi. Ia mengancam Yang Lie agar menarik mundur pasukan dan dapat membuka pintu gerbang untuknya. Disinilah Yang Lie menyuruh Yang Kang untuk memberitahu pendekar Aoyang dan yang lainnya untuk dapat membantu dalam melacak dan menemukan keberadaan pendekar Yan Tiesin dan Nona Ruo. Dengan melihat jurus kungfu yang dimiliki, Gao Jing baru sadar jika wanita misterius yang saat ini bersama dirinya tak lain ialah Hai Feng. Hai Feng ini juga mendengar jika nama pemuda di sampingnya ialah Gao Jing, murid dari musuh bebuyutannya pendekar Jiangnan. Tentu Hai Feng tak segan-segan untuk membunuh Gao Jing untuk membalaskan dendam atas kematian suaminya. Dengan melihat yang saat ini dirinya lumpuh tak berdaya, Hai Feng mengurungkan niatnya untuk membunuh Gao Jing.
Di sini ia meminta tolong agar Gao Jing dapat membantu dirinya untuk keluar dari dalam gua. Dan benar saja, berkat bantuan Nona Huang Rong, esok paginya terlihat Gao Jing berhasil keluar dari dalam gua dengan menggendong Hai Feng si wanita iblis tersebut. Disinilah nampak jika Nona Huang Rong kenal dengan sosok perempuan yang digendong Gao Jing. Sebab Hai Feng ialah murid ayahnya yang berasal dari Pulau Bunga Persik. Di waktu bersamaan inilah lagi-lagi keberadaan mereka berhasil ditemukan oleh para pendekar kerajaan Jin. Nona Huang Rong yang tak ingin lagi bertarung, ia menyuruh Hai Feng menghadapi dan melawan para pendekar yang hendak menghalangi langkahnya untuk pergi. Dengar adanya suara pertarungan, tiba-tiba para pendekar Jiangnan juga hadir di tengah-tengah mereka. Disinilah pendekar Qi terkejut melihat Gao Jing bersekongkol dengan musuh bubuyutannya. Tak ingin adanya salah paham, Gao Jing mencoba untuk menjelaskan di hadapan para gurunya bahwa ia tak sengaja bertemu dengan Hai Feng di saat mencari ramuan obat untuk kesembuhan pendekar Wang Ye yang terkena tapak pukulan beracun Sang Ren. Mendengar kenyataan tersebut, pendekar Qi mengajak Gao Jing dan yang lainnya pergi untuk membantu dan menolong pendekar Wang Ye yang saat ini sedang sekarat. Melihat pertarungan tersebut, Yang Kang pun melerainya. Di sini ia meminta agar para pendekar dapat membantunya menemukan dan melacak akan keberadaan ibunya. Dan benar saja, dalam waktu sekejap terlihat Yang Kang dapat menemukan persembunyian pendekar Yan Tiesin yang saat ini sedang bersama pendekar Qiu. Mengerti jika Yang Kang memiliki sifat arogan dan sombong, pendekar Qiu terlihat sangat menyesal telah mengangkat sebagai murid dan melatih dirinya ilmu perkungfuan. Dengan kelicikannya itulah, salah satu pendekar kerajaan Jin juga berhasil melukai pendekar Muyan dengan memberikan racun mematikan padanya. Tak ingin menyanyiakan perjuangan pendekar Qiu, secara senyap pendekar Yan Tiesin berusaha untuk kabur melarikan diri. Namun, seketika langkahnya terhenti melihat para pasukan kerajaan Jin yang sudah mengepung dirinya. Dalam keadaan terluka inilah, pendekar Yan Tiesin mengayunkan pusaka tombak miliknya untuk melawan para pasukan tersebut. Berbagai upaya ia lakukan, namun pendekar Yan Tiesin terlihat sudah tak mampu lagi menghadapi para pasukan kerajaan Jin yang jumlahnya tak terbatas. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Yang Lie memerintahkan pasukan pemanahnya untuk segera melesatkan anak panahnya membunuh dan melulantakan mereka semua. Ya, dalam keadaan terdesak inilah terlihat pendekar Qiu, pendekar Muyan dan pendekar Wang Ye tak bisa lagi untuk melawan dan menahan ambisi Yang Lie yang amat kejam tersebut. Pendekar Yan Tiesin yang tak ingin nyawa mereka menjadi taruhannya. Dengan jiwa pendekarnya, ia pun menyerahkan diri dengan melesatkan pusaka tombak ke tubuhnya. Dengan penuh kesedihan yang amat mendalam inilah, sebelum menyusul kematian suaminya, Nona Ruo mengucapkan rasa terima kasih di hadapan pendekar Qiu karena sudah berusaha berjuang keras menolong dan menyelamatkan mereka. Gao Jing dan keenam pendekar Jiangnan yang baru datang tentu mereka sangat terkejut melihat akan kenyataan tersebut. Di hembusan nafas terakhir, pendekar Yan Tiesin meminta agar Gao Jing dapat menjaga dan melindungi Nona Qi di masa sekarang hingga masa yang akan datang. Melihat harta berharganya sudahlah tiada, Yang Lie menarik mundur pasukan untuk kembali bertugas di dalam kerajaan. Tak kuat menerima kenyataan atas kematian ibunya, terlihat malam harinya Yang Kang pun terkapar di tengah jalan. Secara tak sengaja inilah, untungnya
Yang Kang dapat diselamatkan dan dirawat oleh Nona Chi. Sedangkan di sisi lain terlihat Gao Jing juga sedang dihibur oleh Nona Huang Rong agar tak berlarut-larut dalam kesedihan. Di dalam hati, Gao Jing berjanji akan melindungi dan menikahi Nona Huang Rong, sebab hanya dirinya lah yang saat ini mampu menaklukkan hati perasaannya. Tak berselang lama keesokan paginya, di saat mereka sedang asik bermain air, secara tak diduga, tiba-tiba mereka dikejutkan akan kemunculan seorang pengemis tua. Mengerti jika pengemis tua di hadapannya bukanlah orang biasa, terlihat Nona Huang Rong melayani si pengemis tersebut dengan sangat baik. Yang ternyata dugaannya pun tak meleset, di mana pendekar tersebut tak lain ialah sang tetua sekte pengemis utara yang bernama Hong Qiegong. Tak ingin Hong Qiegong pergi, dengan ide cerdik, Huang Rong mengatakan jika dirinya akan memasakkan makanan lebih lezat untuknya. Mendengar akan hal tersebut tentu membuat Hong Qiegong, si pengemis utara, sangat senang dan mengurungkan niatnya untuk pergi. Sambil menikmati makanan inilah, Huang Rong meminta agar Hong Qiegong dapat mengajarkan beberapa jurus teknik kungfu pada mereka. Merasa tak ada yang dirugikan, tentu ia menuruti permintaan tersebut, asalkan Huang Rong bersedia memasakkan dan menyediakan makanan yang enak dan lezat sebagai gantinya. Setelah berhari-hari berlatih, akhirnya Gao Jing dapat menguasai teknik dasar jurus kungfu yang diajarkan Hong Qiegong padanya. Tak disangka di saat Gao Jing berlatih, tiba-tiba si Pak Tua botak kembali datang berniat untuk membunuh dan menghisap darah Gao Jing. Untungnya di saat Gao Jing terdesak, Huang Rong pun datang tepat waktu menyelamatkan dan menghajar si Pak Tua botak tersebut dengan teknik kungfu yang baru berhasil ia kuasai. Melihat jika saat ini Gao Jing dan Nona Huang Rong bersama pendekar hebat sekte pengemis utara Hong Qiegong, dirinya memutuskan untuk pergi dari hadapan mereka. Dengan kecerdasan dalam merayu dan memikat hati, Huang Rong meminta agar si pengemis Hong Qiegong dapat mengajari mereka beberapa jurus kungfu kembali. Berkat latihan yang serius, pada akhirnya Gao Jing pun berhasil menguasai 15 dari 18 jurus kungfu teknik penakluk naga yang diajarkan oleh si pengemis utara. Sedangkan di sisi lain, di saat Yang Kang hendak pergi meninggalkan kerajaan jin bersama Nona Chi, langkah dan kepergiannya dihadang oleh Yang Lie. Dengan sedih, Yang Lie meminta agar Yang Kang dapat kembali bersamanya di dalam istana kerajaan. Yang Kang yang memiliki misi tersembunyi, ia meminta maaf dan mengatakan di hadapan Nona Chi bahwa saat ini dirinya belum bisa meninggalkan istana kerajaan sebab masih ada beberapa hal penting yang harus dan segera ia selesaikan. Nona Chi yang mengerti saat ini Yang Kang tak lagi berpihak dengan kerajaan jin. Ia mengatakan di hadapan Yang Kang akan setia untuk menunggu dirinya. Tak berselang lama dari kepergian Hong Qiegong, tiba-tiba mereka dihampiri Aoyang Ke bersama para pasukannya. Kehadirannya tak lain untuk membuat rusuh pada Gao Jing, sebab dirinya sangatlah tertarik dengan Nona Huang Rong. Tak ingin melihat kedua muridnya celaka, dari kejauhan Hong Qiegong melesatkan pusaka tongkat memukul anjing untuk menolong Huang Rong dan Gao Jing yang sedang tertindas. Aoyang Ke yang mengerti jika si pendekar pengemis di hadapannya merupakan orang hebat, tentu dirinya tak berani bertindak macam-macam di depannya. Hong Qiegong yang mengerti jika pemuda di hadapannya merupakan keponakan Aoyang Feng, si pendekar racun barat, ia pun menyuruhnya untuk segera pergi dari hadapannya. Nah,
Di sana kita juga diberitahu bahwa Nona Huangrong juga merupakan anak dari pendekar ternama yang dijuluki dengan pendekar sesat timur. Pendekar Hong Qigong yang tak ingin melihat mereka celaka di saat bertemu dengan Aoyang Feng. Ia meminta agar Gao Jing dapat kembali memperdalam jurus 15 kungfu tapak penakluk naga yang sudah ia ajarkan. Sedangkan Huangrong akan ia latih teknik jurus melesatkan jarum jahit. Singkatnya, seusai berlatih, lagi-lagi Aoyang Qi membuat masalah pada mereka. Tak ingin melihat kekasihnya Nona Huangrong celaka. Serta pendekar Hong Qigong tak ingin terlalu ikut campur permasalahan pemuda. Ia menyuruh Gao Jing melawan Aoyang Qi dengan jurus kungfu yang sudah berhasil ia dapatkan. Dan benar saja, dengan sangat mudah Gao Jing memukul mundur dan mengusir Aoyang Qi pergi dari hadapannya.什么功夫？降龙十八掌